Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya menghindari teman yang suka ngerumpi ghibah tanpa membuatnya tersinggung? Jangan ceramahi teman. Yang sudah pengajian, yang sudah dengar ceramah, jangan balik dari sini panggil teman-teman sini semua. Assalamualaikum. Jangan. Lalu gimana? Tetap ngobrol seperti biasa. Kalau nanti dia mulai cerita aib orang, tahu kemarin anak Syam itu hamil, langsung aja berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak enak lah Pak Ustadz, masa dia ngomong kita tasbih. Nih, share videonya. Siapkan ya, 1, 2, 3. Tolong dipotong, nanti kirim ke dia. Hai muslimin muslimat yang suka menceritakan aib orang, kalau kau tetap melakukan ini, yang pertama, kau akan memakan bangkai saudaramu. Surat Al-Hujurat. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Yang kedua, amal kau akan berpindah kepada dia karena kau sudah menceritakan aib dia, dan dosa dia akan berpindah kepada engkau. Hadis sahih, atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa yang orang bangkrut? Orang yang bangkrut yang datang menghadap Allah, membawa puasa, membawa salat, membawa zakat, tapi karena menyakiti hati orang, menganiaya orang, membicarakan aib orang, maka amal dia akan berpindah. Stop, cukup, share. Kalau punya pakai. Jadi tak usahlah Bapak Ibu menceramahi. Kalau tak sanggup, cukup kirimkan saja video saya. Insya Allah sampai ke dia. Mohon penjelasan tentang zakat. Ada yang bilang zakat solat itu tak boleh dipaksa. Oh begitu. Tidak ada kewajiban lari pagi bagi masyarakat Muaro Jambi. Betul? Tidak ada kewajiban lari pagi bagi masyarakat Muaro Jambi. Tapi kalau sudah masuk tentara, wajib lari pagi. Betul? Maka konklusi kesimpulannya, kalau tidak mau lari pagi, jangan masuk tentara. Saya ulang sekali lagi, tidak ada kewajiban lari pagi bagi masyarakat Muaro Jambi. Tapi kalau sudah masuk tentara, wajib lari pagi. Maka siapa yang tidak mau lari pagi, maka jangan masuk tentara. Tidak wajib sholat, tidak. Tak wajib puasa, tidak. Bagi siapa? Yang tak Islam. Maka siapa yang tak mau sholat dan tak puasa, jangan masuk Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang tidak bersyahadat, siapa yang tak masuk Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diakui Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat masuk neraka jahanam, makin rugi. Nauzubillah. Oh, saya tak mau Pak Ustaz. Kalau gitu kau masuk Islam. Bagaimana caranya? Mudah, sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mudah kalau nyebutkan itu Pak Ustaz. Yang saya khawatir ini bos sunat, katanya sunat itu sakit. Sunat tak sakit, macam dicubit aja, putus. Bukan macam zaman dulu. Orang Melayu zaman dulu mau bersunat, besok jam 6 pagi disunat, jam 6 sore berendam di sungai. Setelah itu besok pagi baru diambil dukun sunat sembilu buluh. Tak pakai pisau, takut bekarat titanus. Diambil buluh, dipotong. Rupanya dia baru latihan pertama, habis. Ustaz, apa hukumnya kalau kita menikah dengan seorang perempuan? Baguslah. Laki-laki menikah dengan perempuan karena Allah menciptakan Adam dan Hawa, kecuali Allah menciptakan Adam dan Asep. Dia masih memiliki buku nikah. Bahaya nih. Ini orang kau nikahi dan belum bercerai, tapi sudah pisah 4 tahun dan suaminya menyuruh menikah. Perempuan, walaupun kalian ditinggal 1000 tahun, tak jatuh tolak. 1000 tahun lamanya, tak jatuh tolak. Tolak ini penting bagi perempuan dan penting bagi laki-laki. Dengarkan baik-baik. Memang kalau kena panas kurang cairan agak susah menangkap. Saya yang nyampaikan payah. Tolak hanya jatuh dengan 2 cara. Yang pertama, tolak sorry. Ku jatuhkan kau talak 1, jatuh. Yang kedua, tidak sorry. Sorry artinya jelas. Yang kedua tak jelas. Pergilah pulang ke rumah orang tuamu. Kalau ibu, adik-adikku sekalian, kalau lakimu menyuruh kau pulang, pergi pulang sana. Jangan langsung pulang, tanya dulu maksud Allah. Kalau ada niat tolak, jatuh cerai, talak 1. Tapi kalau tak ada niat cerai, tak jatuh tolak. Pergi kau balik sana. Bang,
Abang ada niat apa tidak? Enggak juga kau balik. Selama tak jatuh tolak, 1000 tahun pun ibu ditinggalkannya, tidak jatuh tolak. Itulah maka selesai akad nikah, laki-laki membaca surat tahlil. Makanya perempuan, kalian yang belum nikah, nanti waktu laki baca surat tahlil, dengar baik-baik. Sekarang banyak perempuan tak baca, laki baca surat tahlil, dia asyik berfoto. Dengar baik-baik apa bunyi surat tahlil. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya tidak memberikan nafkah dan zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau bla 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 bla, lalu dia datang ke pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya dengan membayar 10.000 iwat, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Ibu-ibu yang sudah ditinggal, kebetulan suaminya namanya Bang Toib, mohon maaf Pak Toib yang di sini, maka pergilah ke pengadilan, nanti hakim akan menjatuhkan talak, barulah kau nikahi dia. Ini banyak nih pertanyaan ini. Saya jadi PNS nyogok, pasti bukan PNS. Untuk mendapat jabatan jadi tim sukses nyogok lagi, mendapatkan apakah halal gaji saya yang terima? Ana Rasulullah SAW ar-rashi, Rasulullah melaknat orang yang menyogok, wal murtashi, yang menerima sogok, yang menyogok, yang menerima sogok, yang menyuap, yang menerima suap. Di akhirat na'udzubillah, maka kita diberikan doa, Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak makan yang haram. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari yang haram insyaallah. Dimakan gaji haram, masuk ke dalam rice cooker nasi, nasi disuap menjadi makanan dalam mulut, dikunyah menjadi darah, darah menetes dalam jantung, menyembur ke otak, di kepala darah haram. Bapak ibu hafal ayatnya, nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun kotor kena darah hitam. Heran saya anak saya ini Pak Ustadz, kenapa lah anak saya ini tak mau sekolah, tak mau belajar, tak mau asik main game online saja, asik begini. Kenapa? Gara-gara banyak makan darah hitam, darah haram. Na'udzubillah. Jangan kotori anak kita yang hijau yang bersih dengan makan haram. Saya kepala sekolah, wajib mengajar 6 jam, namun tak pernah saya laksanakan. Apakah halal tunjangan saya? Ini nyindir saya. Ustadz kan ngajar, ya Ustadz kok nggak masuk? Saya sampai sekarang belum pernah lagi terhalang 4. Apa dia? Mengajar, pengabdian masyarakat, penunjang, penelitian. 4 unsur itu tetap ada. Jadi Ustadz ngajarnya kapan? Hari Senin masuk 6 SKS. Nah itu wajibnya, yang wajib dia wajib. Ustadz tersinggung ya, katanya tersinggung cepat mati. Nah, ini dia yang fitnah. Kalau sampai makan gaji buta, maka duit gaji tadi dikumpul. Duit gaji tadi dikumpul, dibawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Itulah mengapa balik haji tak ada perubahan. Heran saya nengok ibu tu Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji tak pakai jilbab, sekarang tak berkain sama sekali. Tak ada perubahan. Na'udzubillah. Maka kita ini mesti bersih. Makanya dari sofa ke marwah. Apa arti sofa? Sofa bukan tempat tidur. Sofa artinya suci. Kau tidak akan dapat marwah. Marwah sudah di bahasa Melayu. Marwah artinya kehormatan, marwah orang Melayu, marwah kemuliaan. Kau tidak akan dapat marwah kalau tidak berangkat dari sofa. Mesti suci. Kesucian itulah yang bawa engkau. Berapa lama kau nikmati duit haram? Paling panjang 63 tahun. Itu pun kalau sampai. Kalau tidak, mati. Kenapa? Diabetes mellitus, jantung koroner, asam urat, kepala berkunang-kunang, mati. Harga barang yang ditetapkan pemerintah 3 juta sampai 4 juta. Namun saya beli harganya 3.500.000. Dalam laporan saya buat 4 juta. Saya dapat 500.000. Apakah halal? Nabi sampai ke pasar. Di pasar itu ada orang jual makanan. Dimasukkannya tangannya ke dalam. Lalu dia tanya, ya sahibat ta'am, hai penjual makanan, kenapa yang basah kau buat di dalam,
yang kering kau buat di luar. Kalau ku buat basah semua orang tak mau beli karena busuk berjamur. Maka yang basah di dalam ku timbun dengan yang kering. Akhirnya waktu menyendoknya ku masukkan semua ke dalam. Nabi marah. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu menipunya makanan, sekarang menipunya macam-macam. Oleh sebab itu marilah kita lurus apa yang kita minta 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal, berikan kami jalan yang lurus. Lurus dalam berpikir, lurus dalam berbicara, lurus dalam berakidah, lurus dalam beribadah, lurus. Tapi jangan balik dari sini lurus saja. Pas diajak belok, bang belok kita bang, kata Ustaz tadi lurus. Walaupun kita masuk ke sungai